Bobotoh kompak bongkar borok sejarah. DNA Jakarta emang agak lain. Carlos Pena dan Jamet Jakarta kepanasan lihat gol Persita dianulir wasit. Lupakah gol Ezekiel Duasel dianulir di tahun 2017? Gol Lulinha dianulir di menit akhir? Memang Jamet Jakarta kelakuannya bikin malu Indonesia. Kenapa mereka mendadak amnesia saat dulu diuntungkan wasit? Bongkar kemunafikan mereka sekarang juga dan tonton fakta sejarahnya di sini. Langit Biru akan menghukum kesombongan. Persija Jakarta kalah telak 4-0 lawan Malut United. David da Silva hat-trick dan gol spektakuler Ciro Alves dari luar kotak penalti. Jadi harapanku agar mulut sampah Jamet Jakarta dibungkam legenda Maung Bandung. Bayangkan kehancuran mereka saat roket Ciro menghujam gawang. Siapkan mental kalian melihat rival hancur lebam. Cek prediksi lengkapnya sekarang. Regenerasi emas Pangeran Biru dimulai. Boyan Hodak puji Dion Marks. Bobotoh pun kagum dengan debut wonderkid Persib Bandung ini. Passing dan overlapnya begitu memukau. Kualitas Eropa sudah mendarat di Bandung, siap membuat lawan kocar-kacir. Jangan sampai ketinggalan melihat sihir pemain baru kita. Saksikan videonya selengkapnya. Mentalitas juara mengalir di darah Reinders. Pernyataan Eliano Reinders bisa bikin Jamet Jakarta kepanasan. Juara jadi motivasi kami tatap setiap laga seperti final. Kata-kata berkelas dari Eliano ini sukses bikin tetangga sebelah makin gerah dan sulit tidur. Simak pernyataan lengkap sang bintang hanya di sini. Dukungan total untuk sang penakluk gawang. Andrew Jung, underrated player. Bobotoh pun banyak yang gak sadar kehebatannya. Diam-diam mematikan. Dialah kunci kemenangan yang sering dilupakan, namun selalu ada saat dibutuhkan. Lihat bagaimana kontribusi rahasianya membungkam lawan. Klik untuk berita lengkapnya. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Andrew Jang, underrated player. Sampurasun, bobotoh sealam dunia. Kembali lagi di ulasan pasca laga. Kita semua sepakat, kemenangan tipis atas Persita Tangerang kemarin bukan sekedar 3 poin biasa, tapi menjadi bukti sahih betapa krusialnya sosok Andrew Jang. Striker asal Perancis ini mungkin bukan tipikal pemain yang selalu dielu-elukan di tribun setiap menitnya. Namun dialah the right man in the right place saat kebuntuan melanda Maung Bandung. Banyak yang menilai gol-gol Jang hanyalah faktor keberuntungan atau sekedar bola liar. Namun, mari kita bedah secara profesional. Andrew Jang memiliki kecerdasan membaca ruang yang sangat tinggi. Gol dari skema set piece kemarin adalah buah dari penempatan posisi yang presisi dan timing yang sempurna, bukan sekedar kebetulan. Meskipun secara gaya main mungkin tidak seeksplosif David da Silva, Jang memiliki efisiensi yang luar biasa. Ia adalah definisi nyata dari seorang silent killer. Mari kita lihat faktanya. 6 gol dari 14 laga di Super League dan 5 gol dari 8 laga di ACL2. Statistik ini tidak bisa berbohong. Yang paling spesial, Andrew Jang adalah spesialis pemecah kebuntuan di laga-laga ketat. Ingat kemenangan 1-0 kontra Ratchaburi, Persis Solo, PSM Makassar hingga Bangkok United? Saat lini depan lain menemui jalan buntu, Jang muncul sebagai pahlawan tunggal. Ia adalah pemain yang memberikan nafas lega bagi tim di kala deadlock. Bobotoh, sudah saatnya kita memberikan apresiasi lebih kepada Andrew Jang. Dia mungkin punya gayanya sendiri,
Tidak banyak pamer skill individu, tapi dedikasi dan pergerakan tanpa bolanya adalah aset tak ternilai. Andrew Zhang bukan pemain biasa. Dia adalah pemain dengan style unik yang seringkali menjadi penentu kemenangan kita. Hidup Persib! Oke, selamat malam Bobotoh, selamat malam warga Jabar, dan selamat malam buat... ada ya Jamet Jakarta yang nyasar nonton di sini. Sini, duduk yang tenang, jangan langsung bikin thread emosi di Twitter dulu. Kemarin malam rame banget ya, Persib menang 1-0 lawan Persita, tapi yang kebakaran malah tetangga sebelah. Siapa lagi kalau bukan Carlos Pena sama pasukan oranyenya? Asli, ini aneh banget. Persita yang main, Persita yang golnya dianulir, tapi kenapa yang tantrum sampai guling-guling di media sosial malah kalian, Matt? DNA Jakarta emang agak lain ya. Kayaknya saking seringnya merasa jadi pusat dunia, sampai masalah tim orang lain pun kalian merasa punya hak paten buat emosi. Carlos Pena, aduh coach, saya tahu Anda mantan pelatih Persija, tapi jangan dibawa-bawa dong sifat drama queen-nya ke Persita. Kemarin pas gol Matius Alves dianulir, ekspresinya itu loh, udah kayak kehilangan sertifikat tanah di Sudirman. Padahal coach, mending fokus aja kenapa Igor Rodriguez bisa kena kartu merah di akhir laga. Itu strategi atau emang udah pengen cepet-cepet pulang ke Jakarta? Dan buat para Jamet Jakarta, kalian ini lucu ya, teriak-teriak keadilan buat Persita, wasit mafia, Persib dibantu Papa Erik. Wah, lupa ingatan atau amnesia selektif. Mari kita buka buku sejarah, mumpung ingatan saya masih tajam kayak silet. Masih ingat tahun 2017 di Solo? Ezekiel Du Asel. Sundulannya itu loh, bukan cuma masuk ke garis gawang, tapi udah nyium jaring atas sampai jaringnya goyang dangdut. Seluruh dunia lihat itu gol, kecuali satu orang, wasit Shaun Evans. Dan kalian, waktu itu bukannya teriak keadilan, malah asik rayain kemenangan WO sambil bilang, ya itu kan keputusan wasit, harus dihormati. Giliran sekarang, langsung jadi aktivis HAM sepak bola. Standar ganda kalian lebih tinggi daripada gedung di Tamrin. Belum lagi tahun 2022, inget Lulinha, Madura United udah mau selebrasi, bola udah meluncur manis ke gawang kosong, wasit Ginanjar tiba-tiba tiup peluit lahir tepat 1 detik sebelum bola lewat garis. Itu peluit atau remote control, ajaib banget bisa menyelamatkan muka Persija di menit akhir. Waktu itu kalian kemana? Kok nggak ada aksi bela Madura? Asli, kelakuan kalian ini yang bikin malu Indonesia. Teriak sportivitas cuma pas lagi rugi, tapi mingkem 1000 bahasa pas dapat sedekah dari wasit. Katanya ibu kota, katanya pusat, tapi mentalitasnya kok kayak anak kecil yang kalah main kelereng terus nangis ke emaknya. Dengerin ya, Met, Jamet. Persib menang karena pertahanan Boyan Hodak itu beton, bukan karena bantuan peluit. Kalau mau protes tuh ke kualitas wasit secara umum, jangan cuma pas Persib yang menang. Lagian daripada sibuk ngurusin gol Persita yang dianulir, mending urusin tuh klasemen. Persib makin jauh di atas, kalian makin asik di bawah. Apa nggak pegel lihat punggung kita terus? Udah, takut makin panas. Nanti ada yang bikin video TikTok pakai lagu galau sambil nulis, Papa Erik sudah bertindak. Padahal yang mati itu cuma logika kalian. Hatur nuhun, hidup Persib. Debu menjanjikan Dion Marks, sentuhan modern di lini belakang Persib yang memukau Bojan Hodak dan Bobotoh. Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi lahirnya idola baru bagi publik sepak bola Jawa Barat. Dalam kemenangan tipis 1-0 Persib atas Persita Tangerang kemarin malam, sorotan tidak hanya tertuju pada gol tunggal Andrew Zhang, melainkan pada kemunculan perdana wonderkid anyar Dion Marks. Meski hanya bermain kurang dari 10 menit, pemain keturunan Belanda ini berhasil mencuri perhatian melalui kualitas permainan yang dianggap di atas rata-rata untuk pemain seusianya. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, secara terbuka memberikan apresiasi terhadap penampilan debu Dion Marks. Dalam sesi konferensi pers usai laga, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan bahwa keputusannya menurunkan Dion bukanlah tanpa alasan. Hodak menyoroti kemampuan adaptasi dan fleksibilitas taktis yang ditunjukkan ex-pemain NEC Nijmegen dan TOP Os tersebut. Dion adalah pemain yang memiliki masa depan cerah. Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan sama baiknya. Malam ini, dia menunjukkan bahwa dia siap bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia, ujar Hodak. Hodak juga menambahkan bahwa keterlibatan Dion di menit-menit akhir pertandingan yang bertensi tinggi merupakan bagian dari skema adaptasi terhadap atmosfer Liga Indonesia yang jauh lebih keras dibandingkan kompetisi di Eropa. Masuk menggantikan Bergwino pada menit ke-87, Dion dipercaya mengisi pos bek kanan,
sebuah posisi yang menuntut mobilitas tinggi. Berdasarkan pantauan fakta di lapangan dan statistik singkat yang dibahas para analis di media sosial, Dion menampilkan dua atribut kunci yang jarang dimiliki bek lokal. Ia menunjukkan ketenangan luar biasa dalam mendistribusikan bola dari lini belakang, memutus skema pressing pemain Persita dengan operan-operan pendek yang presisi. Meski bermain dalam waktu singkat, Dion tak ragu melakukan overlap untuk membantu serangan. Salah satu momen yang viral di TikTok dan Instagram adalah saat ia melakukan crossing terukur yang hampir membuahkan peluang emas, sebuah aksi yang dianggap lebih tajam dibandingkan rata-rata crossing pemain sayap lainnya. Dunia maya, khususnya kolom komentar Instagram resmi Persib dan platform X Twitter, dibanjiri pujian dari Boboto. Banyak yang mengaku kagum dan merinding melihat ketenangan pemain berusia 20 tahun ini. Beberapa netizen bahkan mulai membandingkan potensinya dengan bek-bek legendaris Maung Bandung. Dion Marks mainnya berkelas, tenang dan visi bermainnya Eropa banget. Gak rugi Persib ambil dia di bursa transfer kemarin, tulis salah satu akun supporter di platform X. Sentimen positif ini menjadi angin segar bagi manajemen Persib yang sempat dikritik karena dianggap lambat dalam melakukan regenerasi pemain muda. Dengan debu manis ini, Dion Marks diprediksi akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di pertandingan mendatang, terutama saat Persib bersiap menghadapi laga tandang yang berat. Penampilannya kemarin malam bukan sekedar debu, melainkan pernyataan tegas bahwa sang wonderkid siap menjadi pilar masa depan Maung Bandung. Eliano Reinders kobarkan semangat juara. Setiap laga adalah final. Peringatan keras bagi Kubenor FC. Bintang serba bisa Persib Bandung, Eliano Reinders, kembali menunjukkan mentalitas pemenangnya usai membawa tim berjuluk Pameran Biru meraih poin penuh pada pekan ke-22 Super League 2025-2026. Dalam sebuah pernyataan yang kini viral dan memicu diskusi panas di kalangan supporter, adik dari penggawa Manchester City, Tijani Reinders ini menegaskan bahwa seluruh penggawa Maung Bandung memiliki motivasi tunggal, menjadi juara. Setelah kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang di Stadion GBLA, Eliano mengungkapkan bahwa tekanan persaingan di papan atas, terutama dengan ancaman konsisten dari Persija Jakarta yang menguntit di posisi kedua, justru menjadi bahan bakar bagi skuad asuhan Boyan Hodak. Ya, saya ingin menjadi juara. Jadi saya rasa ini seperti sebuah final di setiap pertandingan. Itulah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik, tegas Eliano saat ditemui awak media di area mixed zone. Pernyataan setiap laga adalah final ini bukan sekedar klise bagi Eliano. Ia menilai dengan jarak poin yang sangat rapat di klasemen, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi ambisi Persib untuk mempertahankan trofi juara dalam 2 musim berturut-turut. Kemenangan atas Persita memastikan Persib tetap kokoh di puncak klasemen dengan raihan 50 poin. Namun, napas Persija Jakarta terasa semakin dekat di belakang mereka dengan raihan 47 poin, meski Persija telah memainkan satu laga lebih banyak. Spekulasi di dunia maya menyebutkan bahwa pernyataan Eliano merupakan balasan halus terhadap narasi-narasi provokatif yang sempat muncul dari arah Jakarta mengenai peluang Persib yang mulai tergerus. Di media sosial, pernyataan ini memicu reaksi beragam. Para pendukung Persija yang sering dijuluki netizen dengan istilah satir tampak kepanasan menanggapi kepercayaan diri Eliano. Rivalitas digital pun tak terelakkan. Banyak yang menganggap Eliano terlalu jemawa, sementara Bobotoh membela sang pemain sebagai sosok profesional yang membawa standar mentalitas Eropa ke dalam tim. Selain soal motivasi juara, Eliano juga menyoroti profesionalisme tim dalam menghadapi jadwal padat selama bulan Ramadan. Ia menegaskan tidak ada kendala bagi dirinya untuk bermain pada malam hari. Bagi saya tidak masalah bermain jam 8 atau jam 9 malam. Di klub sebelumnya saya juga pernah mengalami hal yang sama. Fokus kami tetap sama, meraih kemenangan, tambahnya. Efektivitas permainan Persib memang sempat menurun di babak kedua laga melawan Persita. Namun Eliano memuji kedisiplinan lini belakang yang mampu meredam setiap serangan balik lawan. Kedisiplinan kolektif inilah yang menurutnya akan menjadi kunci saat Persib menghadapi laga-laga krusial berikutnya, termasuk tantangan dari tim-tim besar lainnya yang siap menjegal ambisi back-to-back champion. Pernyataan Eliano Reinders ini seolah menjadi jenderang perang bagi rival-rival Persib. Dengan mentalitas final di setiap laga, Maung Bandung memberikan sinyal jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan tahta klasemen berpindah tangan dengan mudah.
Mimpi buruk di Maluku. Akankah dominasi David da Silva dan Roque Ciro Alves membungkam keangkuhan ibu kota? Dunia maya sedang mendidih. Aroma persaingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta kini merembet ke spekulasi liar mengenai nasib Macan Kemayoran saat harus bertandang menghadapi kekuatan baru, Malut United. Di berbagai forum supporter dan kolom komentar media sosial, sebuah narasi brutal mulai terbangun. Persija Jakarta diprediksi akan luluh lantak dengan skor telak 4-0. Namun, yang unik dari spekulasi ini bukanlah sekedar skornya, melainkan keterlibatan dua ikon Maung Bandung yang diharapkan menjadi aktor utama penghancur mentalitas Jakarta. Spekulasi yang beredar kencang di kalangan bobotoh dan pecinta sepak bola objektif adalah skenario di mana David da Silva kembali menunjukkan tajinya sebagai predator kotak penalti yang tak tertandingi. Nama DDS sudah menjadi momok menakutkan dan harapan publik adalah melihatnya mencetak hat-trick yang klinis. Setiap gol yang diselesaikan sang legenda hidup Persib ini dianggap sebagai obat penawar atas segala kebisingan yang sering ditimbulkan oleh para oknum supporter Jakarta di jagat digital. Tidak berhenti di situ, narasi ini semakin lengkap dengan bayangan Ciro Alves melepaskan tendangan jarak jauh yang spektakuler dari luar kotak penalti. Sebuah gol yang tidak hanya menggetarkan jaring gawang, tetapi juga menggetarkan kesombongan yang selama ini dipelihara di media sosial. Mengapa keterlibatan duo Persib ini begitu diharapkan dalam kekalahan Persija atas Malut United? Jawabannya sederhana, sentimen rivalitas. Fakta di dunia maya menunjukkan bahwa interaksi antar supporter telah mencapai titik didih yang melelahkan. Istilah Jamet Jakarta muncul sebagai label satir bagi para oknum supporter yang dianggap sering mengeluarkan mulut sampah, komentar provokatif, hoaks, hingga narasi merasa paling benar di sepak bola Indonesia. Spekulasi kemenangan telak Malut United ini adalah bentuk manifestasi kekesalan publik terhadap perilaku digital tersebut. Ada harapan kolektif agar kesombongan tersebut dibungkam melalui kekalahan memalukan di lapangan hijau. Secara teknis, spekulasi ini didasarkan pada inkonsistensi pertahanan Persija yang kerap kedodoran menghadapi transisi cepat. Jika Malut United mampu bermain kolektif, ditambah tekanan mental dari doa-doa netizen yang menginginkan kekalahan mereka, skor 4-0 bukanlah hal mustahil. Bagi banyak orang, melihat Persija hancur lebam adalah cara terbaik untuk memaksa para penyebar kebencian di media sosial terdiam 1000 bahasa. Pada akhirnya, sepak bola memang dimainkan di lapangan, tapi perangnya terjadi di hati dan jempol para supporter. Narasi hat-trick DDS dan gol roket Ciro Alves adalah simbol perlawanan terhadap keangkuhan. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka tidak akan ada lagi tempat sembunyi bagi mereka yang selama ini hanya berani berteriak di balik layar ponsel. Jakarta mungkin punya sejarah, tapi di hadapan dominasi mental dan teknis para legenda, sejarah saja tidak akan cukup untuk menahan malu. Menarik sekali melihat betapa dalamnya rivalitas ini sampai menyentuh aspek emosional yang begitu tajam.